cowok di mana-mana yang megang cowok. Ajar yang satu. Biar keren lah apa yang megang. Oke, Mbak Indah dan Bang Riki nih. Update terakhir kan yang saya dengar itu mau ngirim somasi, itu sudah dilakukan apa? Baik, saya awali aja dulu ya. Jadi begini, saya rasa dalam konferensi pertama kan saya sudah sampaikan ya, bahwa tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan menunggu adanya tanggapan dari pihak oknum lah saya katakan gitu ya, tentang pokok permasalahan ini. Saya luruskan dulu sebelumnya. Jadi biar juga saya ulangi tentang masalah keberadaan daripada klien saya Indasari ini. Di Bali itu ngapain sih? Supaya publik mengerti bahwa di sana dia bukan ada tugas khusus, tapi memang dia live streaming, memang dari manajernya memang ada kerjaan, tidak ada relevansinya dengan peristiwa ini, gitu loh kira-kira. Tapi dalam perjalanannya, minta tolonglah si oknum ini kepada klien saya untuk memonitoring ya, mengikuti perjalanan seseorang laki-laki, saya katakan oknum lah. Karena dia merasa soulmate-nya, temennya, kena dekat, ya prihatin dia dengan keberadaan ataupun situasional yang dihadapi oknum ini. Dilakukanlah monitoring itu. Walaupun menurut saya itu kenapa harus pusing ngelakuin kayak gitu. Udah kau tugas semua aja lah, kalau memang kau tuh lagi live streaming aja kan gitu. Tapi ya itu kembali lagi, rasa persahabatan yang kental itu ya saya rasa lumrah manusiawi juga lah ya kita lakukan gitu. Nah dalam perjalanannya setelah selesai dilaporkan ataupun diinformasikan kepada oknum ini setelah kembalinya di Jakarta, situasi jadi berubah, apalagi dia setelah pulang dari umroh. Kok jadi berbalik gitu loh, berbalik bahwa klien saya ini membuat satu fitnah ataupun rekayasa ataupun hoax. Padahal kalau data yang saya lihat, fakta yang ada, baik rekaman maupun bukti tiket semua lengkap. Dan itu tidak bisa dipungkiri, biar dikupas dengan undang-undang ITE juga pasti akan dapat. Nah itu nggak bisa dipungkiri. Tapi untuk lebih jelasnya, ya singkat-singkat saja nanti klien saya ini akan menyampaikan keluhan hatinya beberapa saat setelah peristiwa konferensi kita kemarin, yang saya berharap adanya perdamaian kedua belah pihak. Supaya clear lah, sama-sama artis kan, sama profesi sama-sama itu. Tapi kok makin berkembang makin liar. Itulah yang dirasakan oleh klien saya ini, sehingga klien saya merasa kok seperti ini, kok saya jadi merasa terhina, kok merasa seperti saya ini berbuat yang nggak benar. Apalagi dia punya niat setelah pulang umroh akan bagaimana dia merubah perilakunya menjadi lebih lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Tapi untuk jelasnya biarkan nanti klien saya yang menyampaikan keluhan hatinya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat dari tindakan seseorang ini. Itu silakan klien saya, Saudara Indasari, untuk menyampaikan tuh. Ya inti kronologisnya pasti sudah pada tahu ya teman-teman ya. Saya bekerja, saya dibayar mahal sama desainer saya dibayar juga untuk naik bisnis kelas bolak-balik dan saya bukan orang yang tidak punya kerjaan. Kasarnya seperti itu. Tapi setelah dia meminta tolong, dia kasih cek pos itu, cek pos yang dia kasih ke saya ke lokasi tersebut. Yang pertama lokasinya di hotel saya tidak samperin, yang lokasi kedua itu di lokasi yang di tempat saya bertemu dengan oknum laki-laki itu. Sebenarnya saya itu jam 12:10 dia masih telepon, terus video call, telepon, itu saya sudah masih WA, saya balas cuma WA, saya masih live, saya bilang seperti itu dan ada di WA-nya. Saya minta tolong sama desainer saya, minta tolong Kak, ayo Kak kasihan, dia sudah 2 bulan tidak bertemu dengan laki-laki ini gitu kan, saya mau tahu aja dia seperti apa sih, mau ngapain gitu, laki-laki ini sedang apa gitu. Nah lalu kita selesai kalau nggak salah di jam 1 kurang, karena dekat dari lokasi villa kita ke sana, ke lantai 1 nggak ada orangnya. Ke lantai 2 karena saya tidak suka asap rokok dan saya paling anti masuk ke dalam diskotik kalau tidak ada teman saya yang ulang tahun, undangan atau apa, saya tuh nggak suka asap rokok, saya hanya di toilet. Desainer saya itu kenal sama oknum laki-laki ini, karena desainer saya itu dulu sahabat karibnya Tessa Kaunang. Nah, oknum ini kan pernah sama Tessa Kaunang ya. Jadi
Di lantai 2 saya di toilet, lantai 3 saya juga di toilet, lalu nggak ada, dah udah kita keluar. Pas kita turun ke bawah dengan tangga, bertemulah laki-laki ini sedang berpelukan dengan perempuan naik ke atas, saya turun ke bawah, itu pun dia tidak lihat saya. Lalu saya menelponlah ke perempuan tadi. Perempuan itu pun, saya di toilet, kakak di mana? Di toilet, sampai saya kirimin gambar toiletnya. Terus saya bilang dia sudah ketemu, dia sedang naik bersama seorang perempuan, dia nangis. Kak jahat banget ya dia kak, ya seperti itu. Kan Kak Kris sudah bilang, tabiatnya seperti itu, hanya menunggu bom waktu aja. Gitu. Jadi karena Kak Kris tidak mau naik ke atas, saya naik ke atas. Saya naik ke atas karena itu ada kaca ya, di lantai 3 itu kaca. Saya di sini, dia di sana. Papasan mata ketemu mata. Dia sedang berpelukan dari belakang gini dengan seorang perempuan menikmati musik. Menurut saya nggak peduli itu perempuan mau teman kerjanya, mau Elsie yang ada di situ, atau mau temennya atau mau siapapun, kan saya hanya ditanya dengan siapa. Jawaban saya dengan perempuan. Dengan perempuan, jelas dengan perempuan. Lalu saya samperin, dia kabur, perempuannya kabur ke kanan, laki-laki kabur ke sana. Dan saya kan mencari laki-lakinya. Karena dia lari-lari kabur-kaburan, saya dapat fotonya saja. Saya dapat fotonya dari belakang hanya laki-lakinya aja gitu kan. Saya bilang, karena dia kabur entah kemana, kabur-kabur kayak gitu, suasana juga lagi malam minggu kalau nggak salah, lagi rame banget. Ya udah, saya di telepon Kak Kris, turun kita pulang, jangan kayak orang bodoh katanya gitu kan. Ya udah, saya untung dapat bajunya itu. Nah lalu saya sudah ceritakan, terus dia menangis, Kak bikin status ya Kak. Kak Kris marah, buat apa Indah bikin status? Karena itu bukan urusan Indah, kecuali itu pacarnya Indah, katanya si Kak Kris. Kan Indah bikin status Kak Indah, bukan Kak Kris, begitu kata si perempuan ini. Nah udah bikin status, lalu pagi-pagi ada berapa teman wartawan yang kepo lah pastinya ya. Itu Kak Indah ini ya, saya bilang, wih ini ada temen wartawan telepon, saya jawab no comment aja ya biar gak panjang. Jangan dong Kak, kakak jawab seperti yang kakak lihat, hanya itu saja. Kalau di jawaban dia yang ada laki-laki itu kan dia bilang katanya, boleh Kak, kakak silahkan kakak wawancara kalau ada buktinya. Dia nggak bicara seperti itu, silahkan Kak jawab apa yang kakak lihat. Kan seperti, dan saya tidak menjanjikan ada video. Tidak pernah saya menjanjikan ada video. Makanya ketika dia menjawab dari pengacara saya dia meminta maaf, tapi malah dia menjawabnya dengan klarifikasi seperti itu, klarifikasinya banyak yang salah. Ketika klarifikasinya saja dia bilang jam 3 pagi saya menelpon dia dan dia terbangun dalam tidurnya. Itu kamu pembohong sekali, pembohong besar. Kenapa pembohong besar? Karena dia tidak tidur, dia chattingan terus sama saya. Chattingannya nggak putus-putus kayak gitu kan. Terus jelas banget di klarifikasinya dia di menit 5:23 kalau nggak salah. Di situ laki-lakinya bilang, kalau memang berpelukan kan nggak apa-apa dong, kan nggak pakai nafsu. Sebenarnya ini sudah menjawab loh Bang. Kata-kata laki-laki ini sudah sangat menjawab. Berarti kan saya benar, tanpa harus kita melihat CCTV, tanpa saya memberikan bukti video atau apapun, laki-laki ini kan udah berkata benar. Klarifikasi itu sudah membenarkan berarti. Terus yang salah di mana? Dan saya tidak mempermasalahkan urusan ini. Karena ketika saya habis dari Bali, saya pergi umroh. Saya pergi umroh, dia masih video call sama saya, dia bilang, kakak kapan pulang? Aku sedang PDKT dengan seseorang. Aku senang sekali. Alhamdulillah udah move on dong sayang. Iya kakak aku udah move on, aku lagi PDKT sama seseorang lah. Ya oke Pak. Nggak boleh dikasih tahu siapa orangnya maksudnya. Ya terus udah kayak gitu, setelah saya pulang umroh, dia telepon saya lagi. Saya bertemu bukan telepon, kita bertemu. Pertemuan itu kita makan bareng, makan soto, lalu kita ngobrol tentang laki-laki yang sedang PDKT sama dia. Dia cerita lah tentang laki-laki itu, bahagia gimana sih kalau kita lagi bahagia gitu kan. Ya terus tiba-tiba si laki-laki itu WA. Kak dia mau ke rumah aku, katanya mau minta maaf. Laki-laki itu. Dia mau minta maaf kepada Mamine, kata dia gitu. Aku bilang dengan siapapun kamu, yang penting kamu bahagia, aku juga senang, aku bahagia, seperti itu. Terus oke, udah nih, saya ada acara, dia pun nganter saya ke tempat acara, saya di drop. Nah, terus tiba-tiba dia ulang tahun, kok tiba-tiba berubah.
nggak ada masalah apa-apa, sudah selesai. Berubahnya ketika dia habis bertemu dengan laki-laki ini. Entah laki-laki ini berbicara apa, saya tidak tahu. Yang pastinya laki-laki ini pasti bicara dusta. Karena saya sudah tahu laki-laki ini pernah berbicara dusta. Laki-laki ini pernah berbicara dusta waktu itu ditanya sama perempuannya. Laki-laki yang ketemu dengan saya di Bali. Ya, laki-laki yang bertemu dengan saya di Bali ini memang saya tahu dia pandai berdusta. Kenapa saya bicara pandai berdusta? Karena ketika saya dulu pernah di rumahnya perempuan ini, si perempuan ini bertanya sama si laki-laki yang saya ketemu di Bali ini. Waktu itu si perempuannya habis ketemu dengan ada Kak Tessa Mariska. Terus ditanya, kamu kenal nggak Tessa Mariska? Karena Kak Tessa bilang katanya kamu pernah nganter dia ke rumahnya. Laki-laki ini bilang tidak kenal. Dari situlah saya berpikir, oh ya, dia saja saya pernah menjadi saksi, saya pernah mendengar bahwa dia tidak kenal dengan Kak Tessa, padahal ternyata mereka intens 6 bulan berhubungan, maksudnya jalan, teleponan seperti itu, dia saja berdusta di situ. Jadi saya berkesimpulan bahwa laki-laki ini sedang berdusta ketika saya habis pulang umroh tanggal 13 saya baik-baik aja. Kenapa tanggal 15 malam ketika saya bawa kue ulang tahun ke rumah perempuan ini, saya bawa hadiah buat ibunya, saya harus diusir. Saya harus disuruh pulang karena kata orang yang ada di dalam rumah itu laki-laki ini mau datang. Jadi persyaratannya tidak boleh ada saya. Saya salah apa? Saya salah apa? Justru saya di sini kan membantu pada saat itu. Harusnya kalau mereka mau baik-baik lagi, perempuannya bicara yang bijak dong. Jangan marah sama Kak Indah, karena Kak Indah ketika di Bali saya suruh. Kan seperti itu harusnya kan, jangan malah melebar kemana-mana. Udah, saya pulang dengan sedihnya luar biasa. Ketika malam itu saya hanya WA, selamat ulang tahun. Tapi betapa sedihnya saya ketika saya seperti diusir paksa. Salah saya apa? Saya mengungkapkan unek-unek saya. Menurut saya lebih baik dong saya mengungkapkan unek-unek saya apa daripada seperti dia. Dia kan setiap menguapkan unek-unek melalui live. Itu kan tidak bagus. Seperti aneh saja katanya punya kerjaan tapi kayak orang gak punya kerjaan. Nah setelah itu saya kayak ya udah kok nggak direspon. WA saya nggak direspon nggak masalah. Loh di sini saya marah bukan karena Anda tidak mau balas WA saya. Yang saya marah adalah kenapa saya di sini dijadi kambing hitam buat kalian gitu. Saya seperti jadi apa Pak? Jadi bemper. Iya seperti jadi bemper, mereka lagi bahagia. Nggak inget ketika. Jadi pecundang lah. Iya dia nggak inget Pak. Kalau dia lagi ribut sama cowoknya itu, saya lagi di Makassar, saya lagi kerja, saya lagi di mana lagi kerja, saya di WA-in, diteleponin terus. Kak aku lagi marah, kak aku lagi berantem, kakak WA dia dong. Tapi kakak WA dia caranya gini, ngomong gini ya kak. Kan kurang ajar. Jadi kan saya dibutuhkan pada saat Anda butuh. Saya dibuang ketika Anda sudah tidak butuh. Jangan Anda bilang katanya, saya hanya teman biasa. Kalau teman biasa itu kan hanya datang. Tapi kan ini tidak. Datang ke rumah kamu bertamu ini kan tidak. Kamu saja saya mau pulang saksinya banyak pembantu kamu di rumah tuh. Saya mau pulang aja itu susah Pak. Saya mau pulang tuh susah banget. Kakak mau kemana? Mau pulang sayang di rumah. Anak saya kan saya pisah sama suami saya. Anak saya kadang di rumah suami saya. Di rumah ayahnya kadang di rumah saya. Ketika anak saya di rumah saya tidak pernah bertemu saya karena saya di rumah dia. Kurang apa pembelaan saya buat dia? Dia selalu bilang kakak aku sayang, kakak aku sayang. Terus sekarang dia live ngata-ngatain saya karena dia sekarang lagi deket lagi sama laki-laki itu. Yang saya di sini garis bawahi, dasar saya sakit hati, dia kata-katain saya terus. Dia selalu keluar dari mulutnya dia bahwa saya itu katanya, oh ya pansos. Jahat sekali, pansos gak terkenal lah. Cari panggung lah, astagfirullahaladzim. Hei kamu belum jadi apa-apa, saya sudah jadi apa-apa. Kenapa saya tidak melanjutkan saya di dunia entertain? Karena pada saat itu mantan suami saya tidak boleh saya bekerja, tidak boleh saya bernyanyi. Lagu saya pada saat itu ngetop kok. Apa sih maumu judulnya? Di telepon gak bisa, di BBM gak dibalas, apa sih maumu? Itu lagu itu ngetop sekali, warawiri kok di TV saya juga. Karena memang suami saya tidak boleh saya bekerja, saya mundur dari dunia hiburan dan saya tidak cari duit di dunia entertain. Itu yang membuat saya tidak melanjutkan. Tapi kalau dia bilang sekarang dasar nggak terkenalan juga gue makanya mau cari panggung lah. Itu mulut kamu jahat sekali. Sampai dia nyerang kehormatan keluarga saya. Dia sampai bilang ijazah saya palsu. Itu
harus dibuktikan ya pembicaraan kamu yang kamu bilang ijazah saya tuh beli. Saya tadinya hari ini harusnya ketemu sama rektor saya, tapi karena saya ada meeting di sini, saya ke sini. Hati-hati kamu bicara, dan dia juga menyerang kehormatan keluarga saya. Dibilang saya tidak bertanggung jawab sama orang tua saya. Hei kamu ya, saya ajak ibu saya keliling dunia dari sebelum kamu ke Jakarta, kamu masih di kampung, ingat masih di kampung. Saya di Jakarta ini ya, dari berapa puluh tahun yang lalu, saya udah ajak ibu saya keliling dunia. Jangankan keliling dunia, Singapura, Malaysia hampir setiap minggu ibu saya masih hidup. Jangankan ibu saya, orang yang kerja di rumah saya, suster saya, pembantu saya ajak jalan-jalan cuman ke Singapura Malaysia kecil, Hong Kong. Jadi jangan hati-hati kalau bicara. Ibu saya keluar negeri kemana-mana keliling dunia, saya bawa. Di mana saya nggak berbakti sama orang tua saya. Dan salah banget Anda menilai. Saya kemarin bulan puasa 1 bulan saya dan orang tua saya ada di Mekah. Bulan puasa itu bukan hal yang murah loh untuk kita ada di Mekah. 1 bulan saya di Mekah dan saya keliling Turki sama orang tua saya. Jangan kurang ajar kamu, orang tua saya marah loh kamu bicara seperti itu. Dan harus digaris bawah lagi Pak, kasihan mama saya Pak. Kalau saya pas lagi jalan sama mama saya, dia telepon atau dia WA, kakak kemari sekarang sebentar aku gak ada temennya. Dia telepon dan harus saya datang ke rumahnya. Sampai saya bilang mama saya, Sari gak bisa ngantar pulang ya mama naik Grab. Ya udah gak apa-apa sayang. Mama saya saja sampai saya belain dia daripada mama saya, kan kurang ajar. Intinya adalah saya sudah bela-belain pertemanan ini lebih dari berteman, tapi kok lama-lama kayak kurang ajar. Jadi sombong sekali, sombongnya luar biasa. Saya bicara masalah saya kalau keluar negeri ngemper di mana? Anak saya sekolah loh di luar negeri. Sekolah beneran ya, sekolah. Bukan seperti anak Anda. Anda kan gebar-gembur katanya anak saya sekolah di luar negeri. Hello, cuma 1 bulan bukan sekolah namanya, cuman jalan-jalan untuk pertukaran pelajar doang. Kalau saya kan menyekolahkan anak saya di luar negeri. Dan suami saya memang tidak boleh saya bekerja, dikasih duit saya banyak kok. Saya hanya boleh keliling dunia. Saya hanya boleh berfoya-foya. Masih lebih keren saya dong, Anda kan ngata-ngatain saya. Anda bilang katanya saya tidak punya kerjaan. Masih bagus saya gak punya kerjaan bisa keliling dunia, ya gak Bang? Gak punya kerjaan tapi bisa keliling dunia, bisa makan enak, rumah mewah. Rumah mewah saya bukan baru 10 tahun, puluhan tahun saya tinggal di rumah mewah. Mata saya sudah terbuka udah puluhan tahun. Anda siapa? Jangan sombong Anda. Dan kalau saya memang tidak ada di dunia entertain, memang karena saya menarik diri saya karena mantan suami saya tidak boleh saya bekerja. Bersahabat dengan Mami berapa lama? Saya kenal sudah lama, nggak tahu lama banget, dan dekat dengan keluarganya ketika dia di dalam penjara. Ketika dia di dalam penjara, kalau keluarganya ke Jakarta pasti telepon kita jalan-jalan sama Papine yang baik banget, Papine, Mamine, kita pasti jalan-jalan. Terus kita pasti jenguk. Kan dia lama juga di dalam, kita berapa kali jenguk lah ya, itulah deket. Kadang Papine sama Mamine ke rumah saya pada saat itu yang membuat kita dekat di situ. Papine, Mamine itu sudah menganggap saya seperti anak sendiri. Tapi kok dia bilang katanya kalau ke rumah dia saya katanya gini, halo saya lagi di rumah, itu salah besar. Makanya kamu jangan pernah menghardik orang. Kamu ngatain orang mulut kamu lupa, kamu menunjuk 1 ke orang lain, 4 ke muka kamu. Betapa jahatnya kamu ketika kamu bilang saya nggak punya kerjaan. Saya nggak punya kerjaan, alhamdulillah. Saya masih bisa makan yang enak, saya bisa keliling dunia. Sekarang aja saya nggak keliling dunia ya Pak ya, karena saya memang masih ada tugas dari partai saya masih kampanye kayak gitu. Jadi Anda bilang pansos, untuk apa saya pansos sama Anda? Saya nggak nyari duit di situ kok, nggak penting juga buat saya. Yang aneh itu Anda katanya artis, tapi kok live terus kerjaannya, kayak nggak punya kerjaan. Semua orang dinyinyirin yang itiliti tak apalah. Apa tuh semua orang katain lah strawberry puncak inilah itulah anulah, semua orang dinyinyirin. Ini mulut nih, hati-hati. Hati-hati keseleo gara-gara mulut Anda. 10 tahun lebih Kak, sahabatan. Ya lebih, dia masuk penjara kapan tuh? Apa mau diulang lagi? Nah, dia kan masuk penjara udah pernah kan? Kak Indah terlihat sangat berat ya, sebegitu merasa dihianatinya. Bukan dihianati, tapi saya diinjak-injak, dizolimi harga diri saya. Ketika saya berapa kali ketemu Bapak karena kita
ada sosialisasi sama-sama, saya sering nangis. Bapak marah, kenapa kamu enggak, kita harus semangat, kita lagi bekerja, semangat. Iya Pak, saya dizolimi sama ini. Pengacara saya itu bukan orang bodoh, pengacara saya ini orang hebat, pengacara saya ini orang pinter. Tidak mungkin dia mau membantu saya kalau saya adalah bohong. Mempertaruhkan jabatannya dong. Pengacara saya bukan pengacara biasa, bukan pengacara abal-abal. Kasaran seperti itu. Jadi ibarat kata, mulutmu harimaumu. Betapa jahatnya kamu ngata-ngatain saya. Ibu jasa saya palsu lah. Banyak sekali kamu mulai ngata-ngatain saya lebih berharga daripada kamu. Saya nggak pernah tuh bangun pagi untuk kerja yang harus ngapain nggak perlu kayak gitu. Saya masih dikasih duit ibarat kata sama mantan suami saya. Hati-hati kamu bicara. Terakhir aku ketemu dengan lawyernya Mami, dia bilang mau biar bagaimanapun kalian berdua sebelumnya adalah sahabat gitu loh, mau diajak duduk bareng buat ngobrol supaya nggak usah ke jalur hukum dulu. Nggak bisa, saya di sini udah sakit hati. Mama saya mengajarkan kepada saya menghargai orang lain, berkata benar. Jangan mau maruah kamu diinjak-injak harga diri kamu. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya, menginjak-injak keluarga saya. Sepertinya dia yang paling kaya, dia yang paling cantik, dia yang paling hebat, dia yang paling luar biasa. Padahal ketika kasus ini beredar, nggak perlu saya spill siapa saja orang yang menelpon saya. Yang menelpon saya banyak bang, artis-artis teman-teman senior juga yang bilang maju indah, maju indah, maju indah. Semua bilang maju indah, karena apa? Semua orang sudah tahu kualitas kamu. Iya bukan bang, pokoknya saya kalau misalkan ada yang bilang damai, abang juga nggak bisa, abang harus bela saya. Dia nggak bisa damai, kan jelas memang di situ dia kurang ajar kok. Tenang. Iya maksudnya seperti itu. Emosi boleh, tapi terkendali. Ya. Saya akan mengajarkan kamu tuh supaya mengendalikan diri. Ya. Lanjutkan ya. Terkait ini gimana Kak? Dari pihak Mami sudah ada komunikasi kan? Loh, dia kan sudah balas preskon kita dengan dia berduaan preskon sendirian, yang laki-lakinya jelas kok di situ kan sudah mengakui. Andaikan di menit 5:23, andaikan memang saya berpelukan tapi kan nggak pakai nafsu. Emang gue pikirin lo mau pakai nafsu kek, mau pakai enggak kek. Yang penting kan pembicaraan saya sama perempuan ini adalah dia bersama perempuan. Lo mau pelukan, mau pakai nafsu apa enggak bukan urusan gue. Kayak gitu maksudnya enggak penting juga lah. Lo bukan siapa-siapa gue. Enggak ada juga gue amit-amit auzubillah seperti yang disangkain sama dia. Apa katanya gue suka sama cowoknya. Ini enggak banget kali. Tapi secara personal sama sekali nggak ada komunikasi setelah kemarin ramai. Saya WA dia dari tanggal 15, tanggal 16 juga saya WA dia. Tapi diabaikan sampai ketika saya malam mau preskon. Lalu ketika malam saya mau preskon, siangnya dia WA saya dengan nomor yang berbeda, nomor satu lagi. Ya saya blokir ya, nggak penting lah. Mau ngomong apa kamu? Mau menggagalkan preskon saya? Nggak bisa pakai ngancam-ngancam saya. Dia ngancam saya lewat teman saya. Dia memberikan gambar, kasih lihat ini. Siapa katanya gitu. Kalau dia berani preskon, emang dia nggak tahu di belakang saya siapa? Siapa di belakang kamu? Tembok. Saya tidak pernah takut dengan siapapun yang ada di belakang kamu. Karena backing saya lebih hebat, lebih luar biasa Tuhan. Allah Subhanahu wa taala, karena saya berkata benar. Saya di sini dasar saya tidak suka adalah dia menzolimi saya. Dia memfitnah saya dan dia menginjak-injak harga diri saya. Seakan-akan dia yang paling hebat, paling kaya, paling pinter, paling cantik. Padahal lu mikir dong, kalau lu satu nunjuk ke orang, 4 nunjuk ke lu. Bang Riki mungkin boleh dijelaskan terkait somasi jadinya gimana? Apa mau lanjut ke LP atau gimana? Saya mah maunya lanjut kok. Kan dia sudah pernah di penjara. Baik, jadi gini ya. Pada rekan media, tentunya kan dengan konferensi kemarin kan saya sudah sampaikan tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan. Namun dalam perjalanannya sepertinya berkembangnya kurang baik lah gitu ya. Padahal peluang celah untuk berdamai itu saya buka lebar. Maka saya bilang karena mereka sesama artis, sama satu profesi supaya tidak saling bergesekan lah. Namun dalam perjalanan setelah konferensi ini bukannya makin bagus, tapi ada hal-hal yang bersifat sensitif yang menyentuh kepada Indahsari.
Nah inilah yang saya kira yang perlu kita pikirkan. Makanya pada saat kesempatan malam hari ini dengan segala berat hati, saya akan meningkatkan masalah ini dari berdamai dengan somasi. Saya mensomasi yang bersangkutan, yang pertama biar perlu diketahui bahwa Indasari datang ke Bali bukan tugas khusus. Tetapi dia memang live streaming dengan manajernya, karena memang ada kerjaan. Jadi tidak ada relevansinya ke sana. Harusnya dia bayar saya, Pak. Jadi Yang detektif. kedua, tenang. Bayar loh. Yang kedua, bahwa permintaan daripada yang bersangkutan, ya oknum inilah kepada Indasari untuk memonitoring seseorang laki-laki yang dianggap dekat dengan dia. Nah, sebenarnya menurut hemat saya juga ini kan nggak ada kerjaan namanya nih. Ya kan karena saya punya hati Tapi aja, Pak. karena dia tuh temannya, teman baiknya, ya kalau boleh saya katakan prihatin lah, rasanya tersentuh kok sama-sama wanita gitu ya, kok diperlakukan seperti ini. Maka dilakukanlah itu tanpa disadarinya. Buat tindakan itu sebenarnya sudah menyita waktu dia. Dilakukanlah monitoring itu. Sampai ketemu dengan foto yang seperti disampaikan oleh Indasari tersebut. Nah, kemudian dilakukanlah pelaporan terhadap yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam somasi tersebut, saya sudah sampaikan bahwa hal-hal yang saudara sampaikan ke publik itu nggak benar. Kenapa nggak benar saya katakan? Karena itu bukti-bukti fakta tuh ada sama saya semua. Bentuk catnya, jam berapa, siapa, nggak mungkin dong yang cat orang lain, orang ada profilnya kok. Ada gambar suara muka mulut tadi juga kok. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa Anda mempolitisir permasalahan ini sehingga menyudutkan dia seolah-olah bahwa Indasari ini melakukan rekayasa, kemudian hoax, bahwa itu berita tuh blunder nggak benar. Nggak, saya katakan sesuai dengan WA permintaan yang bersangkutan jamnya jelas bahwa itu betul. Dan nanti kita buktikan kalau mau kita melanjut kepada undang-undang ITE juga ada jelas di situ. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya dalam angka somasi ini bahwa siapapun kamu, tolong yang jujur. Kalau somasi ini tidak kamu tanggapi dengan baik, saya akan meningkatkan permasalahan ini untuk membuat laporan polisi. Tentunya kalau sudah laporan polisi masuk, dengan data dan bukti yang ada sama saya, tentu saya akan minta kepada penyidik untuk mengambil CCTV yang ada di lokasi tersebut. Walaupun di menit kelima sekian itu sudah dia sampaikan secara tidak langsung bahwa dia memang melakukan hal itu, tapi untuk membuktikannya secara faktual, CCTV itu tidak bisa dibohongi. Nah, berarti kalau CCTV itu disita ataupun diminta kepada penyidik untuk membuktikan kebenaran kata-kata Indasari, berarti semuanya berjalan sesuai dengan fakta dan data. Nah, inilah yang saya sampaikan. Jadi saya mohonkan pada yang bersangkutan mengerti, dan lawyer saya juga harus memahami etika prosedur yang berlaku. Mari kita menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Walaupun klien saya menyatakan seperti itu, saya masih berpikir ya, bahwa kenapa sih kalau tidak diselesaikan secara baik-baik gitu loh. Tapi tentunya yang bersangkutan supaya mengerti bahwa kamu sudah melakukan tindakan yang tidak baik. Saya katakan tidak baik karena ada semua faktanya. Semua ada faktanya. Nah silakan mari kita adu fakta. Adu fakta aja kita ya. Fakta dan data, nanti siapa yang benar atau salah. Kalau itu sudah bermuara di ranah hukum. Itu kira-kira yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan media ini supaya dapat dipahami. Kalau tingkat daripada kesensitifannya ya wajar dan manusiawi ya, karena dia merasa terjolimi, merasa disakiti, jadi bumerang bagi dia. Menolong orang jadi bumerang, memakan diri sendiri. Makanya prinsip satu itu saya katakan tadi, bahwa jangan kita pernah berpikir kalau kita sudah berbuat baik, mau datang sebagai yang baik. Kadang-kadang manusia itu juga susah ya. Sudah kita baikin, sudah kita tolong, bahkan yang datang itu sebaliknya malah menyakiti kita. Yang maha kuasa kan juga maha adil. Dia akan tahu mana yang benar, mana yang baik. Ya, itu sudah diajarkan ya, baik di Alkitab maupun di Al-Quran diajarkan itu semua. Berbuat baiklah pada orang lain. Kalau dia nanti berbuat sebaliknya, yang maha kuasa akan tahu dan akan menjatuhkan karmanya kepada yang bersangkutan.
diuji dia bahwa kamu sudah tidak berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kamu. Kira-kira begitu. Jadi karena janji yang maha kuasa itu tidak pernah bohong, pasti akan mengena kepada orang tersebut. Maka saya bawa dari segi hukum, segi keimanan juga saya bawakan bahwa marilah kita jangan saling menyakiti dan saling menzolimi. Semua akan berjalan dengan baik. Itu mungkin. Amit-amitnya Bang, permasalahan ini tidak menemukan jalan yang baik lah, harus lanjut ke ranah hukum. Itu pasal yang akan dikenakan pasal Nanti, bukan saya yang menentukan pasalnya. Yang menentukan pasalnya itu penyidik. Tentu kita akan menggunakan ya pasal-pasal yang ada di KUHP maupun di luar KUHP. Kan ada juga undang-undang ITE. Nah, untuk menyangkut karena ini masalahnya elektronik juga terkait di sini ya. WhatsApp apa, kemudian ada juga ini. Ya, makanya saya bilang ya termasuk kepada undang-undang yang di luar daripada itu ya, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Nanti saya serahkan kepada penyidik mana yang lebih dikedepankan. Bukan ranah saya nanti menentukan. Saya cuma mengarahkan ke sana, nanti penyidik akan menentukan kalau itu tidak selesai secara baik-baik, gitu kira-kira. Tapi dalam kasus ini Bang, kita bicara secara general Bang, cek pos itu boleh dilakukan oleh masyarakat umum atau enggak, dan kalau tidak boleh, apa ancaman pidana? Begini, kita melihat juga objek ya. Sekarang ini banyak juga swasta milik itu loh. Itu ilegal ya, ilegal semua. Tapi sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, apabila seseorang atau orang lain atau kelompok dan lain sebagainya diduga melakukan perbuatan tindak pidana, di mana yang bersangkutan itu tidak diketahui keberadaannya, bisa kita lakukan checkpoint itu, meminta bantuan. Tapi nggak diduga melakukan perbuatan tindak pidana, dia sudah melakukan perbuatan itu. Nah, kalau bagi saya pribadi sebenarnya ya, saya ini pribadi sebagai laki-laki ya, gentle lah gitu loh. Kalau memang saya berbuat, bertanggung jawab. Bukan apa-apa, di satu sisi kan kasihan dong si perempuan yang dibawa ini. Siapapun itu. Ya. Ternyata dia sudah melakukan sesuatu, tapi dia pungkiri itu. Oh nggak pernah, nggak ada, saya sudah putus, sudah apa segala macam. Nah, saya nggak kenal sama dia, sudah nggak kontak lagi kok. Ini kan pengecut namanya. Giliran pas ditanya, dia menghindar. Tapi di belakang, pura-pura saya. Supaya enak aja orang lain. Kalau si perempuan ini istilahnya mau dibohongi kayak gitu, yang bodoh itu perempuan yang ditemaninya bodoh banget gitu loh. Kok mau diperlakukan seperti itu? Berarti sama aja suatu ketika juga kau akan dibohongi juga dengan peristiwa yang lain. Supaya menyenangkan gitu, seolah-olah supaya enak situasinya. Terus perempuannya dibohongi, publik juga dibohongi. Nah, itu kalau kita laki-laki. Tapi terlepas dari itu siapapun dia, saya nggak mau menohok kepada orang lain siapapun. Kalau peristiwa itu terjadi seperti itu, sebaiknya seperti itu, gitu loh. Terima kasih. Oke, makasih.